Bro, pernah nggak lo down, sedih, depresi banget karena ngerasa gagal? Dianggap cuma jadi beban sama orang lain, gak ada gunanya, cuma bikin susah. Jangan khawatir bro, di video ini gue bakal bantu lo buat menemukan lagi rasa percaya diri lo. Bikin lo yakin kalau lo itu berharga dan punya semangat lagi buat bangkit dan jadi lebih baik. Oh ya, ilmunya gue ambil dari buku Psycho Cybernetics ya bro. Salah satu buku psikologi paling keren di dunia. Oke, balik lagi ke kondisi ngerasa gak berharga tadi. Keadaan ini mirip banget sama kondisinya Bruce Eddy, temen gue yang kelihatan pucat, lemes banget. Lebih lemes dari fans bola Vietnam yang lihat timnas Indonesia belakangan ini sukses terus. Bruce Eddy gue samperin, kenapa bro? Kok lo kelihatan sedih terus gitu belakangan ini? Usut punya usut, Bruce Eddy ini lagi mengalami krisis kepercayaan diri. Kerjaannya lagi jelek, sedang terus-terusan dikritik sama bos. Di rumah, diomelin terus sama emaknya. Pas mau curhat di tongkrongan, malah diceng-cengin dan dibilang lemah. Mana belakangan, chattingnya ke cewek yang dia taksir, cuma di-read doang. Dicap payah, gagal, lemah, jelek, wajar kalau akhirnya Bruce Eddy ini ngerasa hancur. Oke bro, kalau gitu kita mulai bangkitin dulu mental lo ya. Lo yang lagi nonton, boleh juga ikutin, pasti. Nanti lo ngerasa harga diri lo sebagai pria akan meningkat. Pertama banget nih bro, yang harus dilakuin saat lo ngerasa gak berguna. Gue bakal minta lo buat mengingat prestasi dan keberhasilan lo. Momen dimana lo menang, momen dimana lo dipuji, momen dimana lo ngerasa berhasil. Gue sedih langsung nyeletuk, mana mungkin bro, gue kan selama ini gagal terus. Gue jawab, impossible bro, semua orang pernah berhasil. Keberhasilan kecil aja bro, yang udah pernah lo raih. Misal dulu waktu SD lo pernah jadi juara kelas, atau lo pernah menang lomba 17-an waktu kecil. Mungkin juga sekecil lo berhasil namatin game yang dianggap susah. Atau ingat deh, orang paling sering memuji lo karena sifat apa. Coba bro, fokus ke sini yuk. Gua mau lo fokus sama prestasi dan keberhasilan yang pernah lo raih. Bayangin kemenangan lo di masa lalu. Bayangkan juga pujian-pujian yang lo terima dari orang lain. Fokus. Kalau perlu, tulis ya biar lebih yakin lagi. Gue minta Bruce Eddy buat fokus selama 5 menit mikirin hal itu. Terus minta dia nulis di kertas. Habis selesai, mukanya jadi sedikit lebih cerah. Good. Mulai yakin kan? Dulu aja lo bisa. Sekarang lo udah lebih bijak, udah lebih pintar, udah nemu video ini. Di masa depan, pasti lo bakal lebih berhasil lagi. Yuk kita lakuin langkah kedua. Yaitu membuktikan kalau lo itu berguna. Bisa bikin diri sendiri dan orang lain ngerasa bahagia. Yuk bro, kita tolong orang sekitar. Gak usah yang ribet-ribet, yang simpel aja. Pakai tenaga lo. Misal adik lo perlu bantuin ngerjain PR, lo bantuin. Temen lo perlu teman curhat, lo dengerin. Atau sesimpel habis ini, lo ibadah ke tempat ibadah. Lo masukin sedikit rezeki ke kotak amal. Pulangnya, beli nasi bungkus. Lo kasih ke orang yang membutuhkan. Sebungkus aja nggak apa-apa bro, nggak perlu banyak-banyak. Bisa juga abis ini lihat video pria 100%, ada brothers yang lagi galau di kolom komentar. Lo semangatin, lo kuatin. Berbuat kebaikan-kebaikan kecil kayak gini, bagus bro efeknya buat diri lo. Kalau dibiasain, lo akan mulai sadar kalau lo bisa bikin orang lain bahagia, akan ada dorongan yang kuat buat bisa membahagiakan lebih banyak orang lagi. Ketiga, ini gak kalah penting. Tantang diri lo buat ngelakuin satu kebaikan ke diri sendiri yang sebelumnya belum sempat lo lakuin. Lo ngerasa gak sanggup, gak punya waktu, gak bisa, ternyata bisa. Bisa gini deh bro, katanya lo dianggap lemah kan? Coba deh, lo push up sebisa lo. Bruce Eddy ngelakuin push up dan ternyata bisa 10 kali. Gue langsung bilang, nah kan, lo bisa push up tuh. Itu nunjukin kalau lo itu lebih kuat, gak lemah seperti bayangan lo. Jadi lakuin aktivitas fisik bro. Mau itu sesimpel push up, mau itu lari, mau itu angkat beban, berenang. Terus rutinkan. Ketika lo lihat ada progres nyata dalam kekuatan lo, misal minggu lalu, push up cuma kuat 10 kali. Minggu ini bisa jadi 15 kali. Minggu lalu angkat dumbbell cuma 5 kilo, sekarang bisa 7 kilo. Lo akan merasakan transformasi, perubahan dan perkembangan positif yang bikin lo sadar, oh gue itu kuat ya, dan ternyata masih bisa lebih kuat lagi di masa depan. Bagus lagi kalau nggak cuma fisik, tapi juga otak lo ikut diprogresi. Misal, ngapalin kata bahasa Inggris, bikin konten video positif di medsos, atau baca sekian buku setiap bulan. Oh iya, buat lo yang masih ngerasa ragu berproses karena takut gagal, gue video callin temen gue yang bisa kasih nasihat lebih baik lagi. Halo bro Adirai, ini temen gue, perlu saran biar nggak takut mulai berproses. Apa nasihatnya? Bahaya terbesar adalah bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Bicara tentang yang namanya kesehatan, kita tuh cita-citanya sangat rendah sekali. Kita meyakini bahwa seolah-olah semakin usia kita semakin meningkat, kesakitan akan pasti hadir
berakhir. Pada kenyataannya yang pasti adalah bukan sakit teman-teman, yang pasti adalah mati. Justru menjaga kesehatan itu adalah sebuah kepastian yang akan bisa kita dapatkan kalau kita bersedia merubah ulah perilaku kita dan berinvestasi perilaku sehingga akhirnya terjadi sebuah akumulasi yang nanti apresiasinya bisa kita akan dapatkan pada saat dimana usia kita meningkat. Bukan cuma usia kronologis yang semakin hari semakin tua, tapi kita bisa mereverse kondisi kita dengan menahan yang namanya usia biologis dan usia psikologis, badan dan pikiran kita dengan opsi cara pandang yang menguatkan hati. Wah, thank you ya Bro Adi Rai, keren banget nasihatnya. Habis denger hal ini, Bro Sedi jadi makin mantap lagi buat mulai bikin jadwal workout yang rutin dan naikin lagi esteemnya sebagai seorang pria. Terus langkah terakhir nih Bro Sedi, gua mau lo sekarang masuk ke lingkungan yang tepat. Masuk ke lingkungan, ke orang-orang yang bisa ngebesarin hati lo, yang gak nyalah-nyalain dan ngejatuh-jatuhin lo terus. Kalau lingkungannya nggak bisa dihindari, misal kayak bos di kantor, ya udah tahan dulu yang kuat ya bro. Yang penting, habis itu, lo nongkrong sama orang-orang yang menganggap lo berharga. Kalau masih bisa lo hindari, kayak misal mak lo ngomel-ngomel, menyingkir aja lah, nggak perlu diambil hati banget apalagi sampai debat. Malah nanti lo capek sendiri bro. Tapi ingat ya bro, lo harus bisa membedakan mana kritik yang membangun, mana yang sekedar hujatan atau komentar-komentar yang ngejatuhin lo. Nih, gua teleponin lagi temen gua. Halo bro Ariel, cerita dong. Gimana lo menyikapi kritik yang membangun, yang bagus, dan gimana itu bisa bikin hidup lo jadi lebih baik? Saya pernah dikritik pas setelah album pertama. Dikritiknya juga sama orang yang pintar bikin lagu lagi gitu. Waktu itu Mas Dhani, saya belum kenal sama Mas Dhani waktu itu. Mas Dhani bilang di dalam wawancaranya, dia bilang kalau Peter Pan itu nggak jelas loh liriknya mau kemana, ceritain apa gitu. Tapi kalau kita yang berjiwa sempit, kita akan pasti akan gitu kan. Tapi kalau kita membuka dada gitu, habis itu kita pikirin lagi. Saya sendiri berpikiran bahwa lagu-lagu saya pas album pertama itu terlalu banyak metafor, hiperbola, tapi tanpa ada tujuan yang pas gitu. Makanya waktu itu album pertama penjualannya sekitar 700.000 kopi kalau nggak salah. Setelah itu? Akhirnya keluar album Bintang di Surga yang akhirnya saya lebih tekankan memang fokus di dalam sebuah lagu, di mana fokusnya dan segala macam, dan sangat berhasil merubah ininya gitu, Pak. Yang paling penting itu di diri kita sendiri. Kita mesti bisa misahin mana yang namanya caci maki, mana yang namanya kritik. Nah, paham ya bro. Saat Bro Ariel Noah mau menurunkan ego dan memahami kritik dari Ahmad Dhani, lagu-lagunya justru makin bagus, karirnya sukses, penjualannya naik. Jadi, kalau lu nemu kritik yang bagus, walaupun nyebelin buat didengerin, tahan ego dan emosi lo. Terus lihat pesan di baliknya bro. Kebenarannya, walaupun pahit, mungkin bisa bikin diri lo jadi lebih baik. Terutama ini yang hubungannya sama pekerjaan, sama belajar sesuatu ya bro. Tapi, kalau yang lo denger itu sekedar caci maki atau hujatan, ya udah jauhi, hindari aja orangnya, nggak perlu diladenin. Bro Sedi, yang kebetulan ngefans sama Ariel Noah, makin yakin sama hal ini. Jadi ngerasa lebih siap buat menghadapi omongan-omongan miring tentang dirinya. Ingat ya bro, buat mengimbangi segala kritik dan serangan, lo perlu masuk ke lingkungan yang tepat, yang bisa bikin lo ngerasa diapresiasi, ngerasa berguna, ngerasa bertumbuh, dan beneran lingkungan itu bisa bikin lo jadi lebih baik. Misal di mana? Di tempat olahraga, bisa di gym, komunitas kalistenik atau klub olahraga, bisa di tempat ibadah, di mana lo bisa berbuat berbagai macam kebaikan, dan lo bisa curhat, nanya ke sana, dapat jawaban yang bagus. Bisa juga lo datang ke orang-orang yang kalau lo habis ngobrol sama dia, hati lo jadi adem, pikiran jadi plong, terus jadi lebih semangat. Bisa ke temen, orang tua, guru, kakak, adik, pokoknya orang-orang yang menganggap lo berharga. Kalau misal, lo mau ngobrol tentang hal ini sama tim pria 100%, juga bisa banget bro. Gue bikin program namanya Level Up, di mana lo nanti bisa tanya jawab sama tim pria 100%. Terus kita bakal dengerin lo, tunjukin berbagai kelebihan dan kekuatan terpendam lo, sampai lo jadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih semangat lagi buat berjuang. Cuma program Level Up ini terbatas, karena tim kita juga terbatas. Jadi kalau mau ikut, lo daftar di link yang gue pin di kolom komentar ya bro. Oh ya, Bro Sedi, sebelum lo pulang, lo yang dengerin juga lakuin ini deh bro. Tulis hal negatif apa yang lo rasain di kertas. Misal, ngerasa males, gak berguna, gagal terus, no progress, lemah. Habis itu, lo remes-remes kertasnya. Lo buang keras-keras kertasnya ke tempat sampah. Lanjutin dengan bercermin, terus bilang, gue bisa. Gue yakin kok, pasti lo akan merasakan perubahan baik dalam minggu ini. Kalau mau cerita atau share trik-trik yang biasa lo lakuin buat mengusir rasa sedih, bisa juga lo ceritain di kolom komentar. Cerita lo akan membantu banyak saudara seperjuangan kita bro. Salam Heavy Human, semangat bro.